Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat tampilan dari form login. Nah, kita akan lanjutkan untuk bisa melakukan input user dan password agar bisa melakukan login dan masuk ke tampilan dashboard. Nah, tetapi sebelum kita menambahkan user dan password, kalian pastikan gitu ya, untuk di file vlogin-nya gitu ya, untuk di file vlogin yang sebelumnya sudah dibuat di form-nya ya, dipastikan sudah ada aksinya ya, dikasih base URL out mengarahkan ke controller out dan memanggil sebuah metode atau fungsi login aksi ya, dengan metodenya di sini post. Ini pastikan ya kalian sudah mengisi atau action dan metode ini sudah ada di form loginnya. Lalu pada bagian ini kan ada alert atau untuk validasi nantinya dibuat, dan di sini untuk inputannya yang pertama tipenya teks, yang kedua adalah password. Untuk yang username itu teks, yang untuk password itu password ya, dibuat seperti ini. Dan di sini masih ada requirednya itu boleh nanti kalian hapus saja ya, sama untuk yang username dan yang password pun dihapus saja requirednya. Nah, jadi seperti ini ya. Setelah seperti ini jangan lupa di save ya, jangan lupa di save. Nah, ini untuk form login sudah, tinggal kita menambahkan user dan passwordnya agar bisa melakukan login. Tetapi sebelum saya menambahkan user dan password di controller out gitu ya, jadi kalian nanti di controller outnya jangan lupa di sini kan dia ada memanggil load model and loginnya, jangan lupa ini dihilangkan untuk garis miringnya ya. Jadi dipastikan seperti ini, jangan lupa di set. Nah, ini untuk di controllernya ya, harus seperti ini atau disesuaikan dengan yang di di modul saja nanti gitu ya, kalian bisa melihat di modul. Nah, berikutnya setelah ini dihilangkan, sebelum kita menambahkan user dan password agar bisa melakukan login, kita harus menambahkan satu file baru terlebih dahulu di project kita. Nah, penempatannya itu tidak di dalam folder application gitu ya, tidak di dalam folder view gitu ya, tidak di dalam folder model juga. Nah, tetapi penempatannya itu nanti adalah di dalam folder utama. Misalkan kalau yang punya saya latihan klinik, nah file yang baru akan kita buat itu nanti simpannya di sini. Jadi ada di luar dari folder aplikasi, aset, dan sistem. Jadi adanya di sini. Nah, file yang akan kita buat itu namanya adalah htaccess. Nah, isi dari htaccess itu nanti kita bisa ambil atau kalian bisa ambil dari kode igniternya langsung. Nah, yang pertama adalah berarti di sini silakan kalian buka projectnya, lalu di sini klik kanannya di sini saja. Nah, klik kanan di sini new file, kasih nama titik gitu ya, atau .htaccess ya, .htaccess ya. Nah, jadi dia akan membuat satu file baru dengan nama htaccess ya, kita buat ini. Lalu isi dari htaccess-nya adalah kalian nanti silakan buka web kode igniternya ya, buka web kode igniter.com-nya. Nah, seperti di awal kita mau mendownload filenya, dibuka lalu masuk ke menu download. Nah, di sini setelah masuk ke menu download, karena kita pakai yang 3, jadi kita arahkan ke yang kode igniter 3, bukan download ya, tapi masuk ke user guide-nya. Diklik sampai muncul seperti ini ya, tampilan user guide, atau di sini adalah dokumentasi dari kode igniter 3. Nah, di sini kalian cukup di search-nya ketikkan ini htaccess ya, lalu di enter. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini ya. Setelah kalian mengetik ini di enter ya, search-nya akan menampilkan seperti ini. Lalu kalian pilih yang kode igniter URL. Setelah kalian menambah atau mengklik kode igniter URL, nah akan masuk ke tampilannya seperti ini. Di scroll ke bawah, nah ini
kita akan membuat sebuah file htaccess. Kan tadi filenya udah dibuat tuh htaccess. Nah, isi dari htaccess ini tinggal kita copy saja nih. Nah, ya, jadi kalian copy saja apa yang sudah ada di dokumentasi kode igniternya, nggak usah bingung. Filenya sudah dibuat, jadi kita tinggal paste. Nah, ya, lalu save. Berarti untuk htaccess ini udah selesai nih. Nah, ya. Langkah berikutnya setelah kita membuat atau kalian menambahkan htaccess, kita masuk lagi ke folder application, folder config, lalu ada yang namanya config, ya. Nah, kemarin kan di base URL kita udah menambahkan atau kalian sudah menambahkan link kalian masing-masing ketika di awal. Nah, di sini itu awalnya kalau nggak salah ada file index.php. Nah, gini ya, di file ini yang config index page ini ada index.php. Nah, kalau di kalian ada isinya, karena tadi kita udah bikin yang htaccess, maka ini kalian nanti hapus saja. Nah, ini ya, kosongkan, sisakan kutipnya saja. Kalau sudah jangan lupa di save ya. Jadi setelah bikin htaccess, kalian masuk ke folder application, folder config, lalu config.php. Di line 38 ini kalau ada index.php kalian hapus ya. Jangan lupa di save kalau sudah. Nah, berikutnya setelah kita menambahkan htaccess, hapus ininya, kalau kita lihat kan ini, nah jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini kalau kita klik login, nah nanti akan memunculkan user field is required, password juga ya required. Jadi user dan passwordnya harus diisi kalau kita klik login. Ini tadi yang ini apa yang di field loginnya kan requirednya kita hapus. Nah, kita udah tambahkan validasi ini. Jadi kalau kosong itu akan memunculkan pesan seperti di atas ini. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan user dan passwordnya, karena kan kalau kita login itu butuh user dan password. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah kita kan belum punya inputan untuk user dan password. Maka untuk mengisi user passwordnya, kalian langsung saja buka database, ya. Dibuka database kalian yang sebelumnya sudah dibuat, lalu masuk ke table user. Nah ini, ya. Nah table user, lalu setelah tampilan seperti ini, di sini ada menu data. Kalian masuk ke menu data. Nah di sini ada user ID, username, password, dan nama lengkap. Nah yang harus kita isi adalah username, password, sama nama lengkapnya. Cuman yang jadi masalah adalah password di sini yang harus kita isikan di sini itu adalah hasil dari enkripsi yang berupa MD5. Jadi misalkan kalau passwordnya admin, nah tulisan adminnya harus sudah terenkripsi jadi MD5 dulu, baru yang kita masukkan ke sini. Karena di scriptnya kan kita masukkan MD5. Nah caranya adalah untuk membuat password MD5, kalian nanti tinggal buka tab baru lagi aja di browser, lalu cari misalkan MD5 encrypt ya, MD5 encrypt. Nah seperti ini, cari yang free aja, misalkan yang ini aja, MD5 encrypt. Kita coba masuk. Nah seperti ini, lalu di scroll ke bawah, ini decrypt, berarti bukan yang decrypt ya, kalian nanti carinya yang encrypt. Oh ini kan MD5 nya decrypt, sorry, salah, berarti jangan decrypt. Oh yang ini, coba yang ini ya, encrypt and decrypt. Pokoknya kalian cari yang free saja, bebas sebenarnya di mana saja. Nah misalkan saya passwordnya itu maunya Arif gitu ya, ini password saya. Nah kita butuh encryptnya, ini kalian klik ini. Nah ini yang akan kita masukkan atau yang kalian masukkan ke dalam database kalian. Jadi nanti ketika input di sininya passwordnya ketiknya Arif gitu ya, tapi yang tersimpan di dalam database-nya ini yang sudah disamarkan agar ketika ada orang melihat database kita bingung passwordnya apa ya. Jadi silakan kalian nanti masuk ke sini,
Boleh kalau mau pakai ini ya situsnya 1001.5.io gitu ya, atau di mana saja yang penting encrypt MD5. Silahkan kalian input nanti nama passwordnya apa. Kalau sudah di encrypt, nah ini yang kita ambil. Terus dipastikan jangan sampai lupa ya kalian password kalian masing-masing gitu ya. Kalau sudah, balik lagi ke database-nya. Nah, untuk mengisinya di sini kalian tinggal klik kanan insert row. Nah, ini untuk ID usernya dikosongkan karena kan dia udah auto increment gitu ya. Jadi insert row, cukup diisi yang username-nya, bebas kalian mau apa. Saya ini Arif. Lalu passwordnya yang tadi paste. Yang dipaste di sini adalah yang hasil MD5-nya ya, yang sudah di encrypt. Lalu nama lengkapnya sesuai dengan yang kalian mau ya, kayak Arif MD. Jadi kita sudah punya, kalau ID usernya bebas, nanti biarkan database sendiri yang isi, boleh 1, boleh 2 dan seterusnya ya. Yang penting yang kalian isi adalah ini, username sama passwordnya sama nama lengkapnya. Passwordnya ingat ya yang sudah di encrypt. Nah, kalau sudah seperti ini, kita berarti udah punya username dan password. Nah, kita coba balik lagi ke sini, kita refresh dulu ya. Karena kita sudah ini, kita coba refresh terlebih dahulu. Lalu saya tambahkan di sini Arif, terus di sini passwordnya juga Arif ya. Tadi kan sesuai yang saya buat ketika klik login. Nah, ini sudah berhasil login, tetapi di sini unable to load dashboard vHeader. Berarti kita harus membuat file dashboard untuk bisa membuat tampilan dari dashboard. Nah, jadi setelah di pertemuan sebelumnya kalian membuat form login tadi ya, beberapa tambahan yang harus kalian tambahkan, lalu tambahkan user password, silahkan dicoba. Nah, kalau bisa muncul seperti ini berarti menandakan kalian sudah berhasil login. Mungkin itu saja untuk materi penambahan user dan password untuk login. Jadi silahkan dicoba dulu. Kalau ada yang kesulitan silahkan ditanyakan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.